di bulan yang luar biasa ini. Mari kita senantiasa tingkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sebenar-benarnya syukur ya. Mari kita bertambah dengan kesyukuran kita atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan ribuan kenikmatan yang lain. Dengan bersyukur ini kita berharap Allah akan menambah kenikmatan yang lebih banyak, yang lebih besar, yang lebih luas, yang kemudian lebih barokah lagi. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan ke uswasana kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabat, tabiin, dan kita berharap semoga kita semuanya diberikan oleh Allah kekuatan untuk ittiba kepada Rasul, menghadirkan karakter Rasulullah, mencintai Rasulullah, dicintai Rasulullah, dan semoga kita semuanya mendapat syafaatnya dan bisa bersama dengan Rasulullah bertanggaan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Oke ya, semangat energi pagi, pagi semangat ya. Insyaallah ya, semangat energi pagi semangat. Oke, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, coba tulis di chat ya, ini dari mana saja. Tuliskan nama dan dari mana, mungkin bisa kita saling berkenalan, saling mendoakan kan gitu ya, bisa sama-sama gitu ya. Di HNI ini dalam satu kapal yang sama, Masya Allah Goshi, dalam satu kapal yang sama, semoga kita bisa mempunyai vibrasi yang sama, punya tujuan yang sama, beraktivitas yang sama, semoga kita bisa sukses juga bersama-sama. Amin. Allahumma amin. Ini luar biasa, sudah 127 yang bergabung ya. Jadi kita ini dulu lah yang sudah masuk kan gitu ya. Ada yang dari Jatinangor, Tuban, jadi Bekasi. Coba kita lihat dulu. Oke ya, dari Bandung ya. Jadi dari Bandung, Bu Arlina, kemudian Semarang, Kalimantan Selatan, Ponorogo, Hongkong, Tepu, ya gitu ya. Ada Waode, ini adalah dari Muara, Jakarta, ya Cipinang ya. Ada yang dari mana ini, Blitar ya, dari Bu Sulika, Blitar, Bu Jonitar, mana Sidoarjo, Bu Indah, Sidoarjo. Kemudian ada yang dari Semarang, ada yang dari Jambi, gitu ya. Kemudian ada yang dari Jatiroban, dari Bekasi, Masya Allah. Kemudian ada yang dari Surabaya, ada yang dari Sidoarjo, Madiun ya, ada yang dari Madiun Bu Ramiasih, kemudian ada Bu Pemi ini dari kota Suwah Luntu ya, mana ya, dari kota Talawi, Suwah Luntu, saya nggak kenal ya, daerah. Kemudian ada dari Karawang, kemudian dari Banten ya, kemudian ada yang dari Bojonegoro, Demak, Tambun, Sukoharjo, Balikpapan, Cikarang, Blora, Muara Enim, Lombok, gitu ya, Lubuk Pati, Genue Banjar, siap belajar ya, Sumatera Selatan, Masya Allah ya, Tegal, Subulus Salam, Masya Allah ya, kemudian Semarang, Bekasi, dan lain sebagainya, Sidoarjo, dan seluruh Indonesia lah. Kita Masya Allah teman-teman bisa hadir di kesempatan pagi hari ini. Semoga SEP ini bisa menjadi salah satu fasilitas gitu ya, bisa menjadi salah satu media untuk kita bisa belajar bersama, menyapa bersama, bertemu bersama, bertumbuh bersama, belajar bersama, mendoakan bersama. Semoga kita juga bisa sukses bersama-sama, sukses yang berkah dan diberkahi Allah kan gitu ya. Amin. Allahumma amin. Semoga kita semua teman-teman di sini semakin berdaya secara kesehatannya ya, semakin sehat prima dan menyehatkan banyak mitra-mitranya. Semoga teman-teman semakin berdaya secara ekonominya, banyak memberdayakan ekonominya kepada mitra-mitranya dan kemudian lingkungannya dan umat Islam. Amin. Allahumma amin.
Oke, teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah hadir saya lihat tadi Gurunda Tuan Guru ya. Tomida Pangestu dari Lampung sudah hadir. Masya Allah kita akan belajar kepada beliau. Masya Allah ini ketemunya beliau rata-rata di ketika di acara-acara besar gitu ya, acara-acara besar, kemudian beliau di depan dan gitu ya, memandu acara itu yang luar biasa dan hari ini bisa ketemu di Zoom kan gitu ya. Nah, ini ketemu di Zoom lagi gitu. Semangatnya yang kemudian tidak henti, semangat mudanya, semangat belajarnya, semangat kemudian untuk terus memberikan yang terbaik, inilah yang kemudian kita harus banyak belajar kepada beliau. Apalagi kita dengan tema di endemi seperti ini harus kemudian kita bisa sukses berjamaah ya, sukses bersama-sama, bangkit dan kemudian sukses bersama-sama. Oke teman-teman semuanya, insya Allah sudah siap belajar. Yang sudah siap belajar tulis angka 1 teman-teman. Coba kita lihat ya, kita akan hadirkan beliau yang siap belajar. Coba kita lihat yang siap belajar tulis angka 1 ya, Masya Allah. Ini sudah. Oke ya, tulis angka 1. Banyak banget kan gitu ya, semua tulis angka 1, siap belajar. Oke ya, mari kita sebelum sambut beliau, mari kita buka dulu acara ini ya, home sharing online pada pagi hari ini atau kemudian SEP ya. Semangat energi pagi, pagi-pagi penuh semangat. Kita buka dulu dengan sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Oke teman-teman semuanya, ini kita di 147 menuju 500 peserta insya Allah. Dan teman-teman masih bisa mencolek mitra-mitranya untuk bisa hadir, belajar bersama. Waktunya hanya 1 jam, singkat sekali, tapi yang singkat ini insya Allah bisa menjadi pematik atau kemudian bisa menjadi detonator bom yang bisa meledak gitu ya. Hati-hati ya. Ada atau api yang kemudian dipercikkan kepada tangki bensin Bapak dan Ibu semuanya ya. Bapak dan Ibu sudah download belum? Itu pematik itu meledak, nanti bisa meledak-ledakan gitu ya. Sebentar tapi efeknya insya Allah luar biasa. Oke ya teman-teman, kita panggilkan guru kita. Oh ya, saya ingatkan dulu, mari kita sama-sama niatkan semua ini untuk kemudian Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita niatkan untuk belajar, niatkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga apa yang kita lakukan Allah berikan sesuai dengan apa yang kita niatkan. Mari kita belajar bersama. Mari kita undang guru kita yang gagah, ganteng ya. Jadi babang kita luar biasa dari Lampung loh ini, Lampung loh ya. Kalau kemudian bisa menyapa seluruh Indonesia, teman-teman yang hari ini sudah menyebar banyak banget tadi ya, dari manapun tadi, sudah seluruh Indonesia lah, sudah dari luar Jawa, dari Jakarta, dari ini sudah ada semua. Kita sambut beliau dengan kita sama-sama takbir. Allahu Akbar ya. Waktu dan tempat dipersilahkan kepada Abangda, kepada Gurunda, kepada Tuan Guru saya, Ustadz Coach saya, Tomida Pangestu, waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Tes suaranya masuk ya Pak Jito? Oh, jelas sekali ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, sehat semua, apa kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa, harus lebih baik. Allahu Akbar. Nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita semua pada hari ini. Alhamdulillah, Pak Jito, keren banget ini. Pandemi sudah lewat, sekarang eranya endemi. Kalau pandemi itu tidak terkendali, sekarang katanya sudah bisa dikendalikan jadi endemi ya teman-teman ya. Di saat endemi, kita harus sukses bersama tim di HNI ini. Salawat dan salam kita sanjung agungkan ke baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaat di padang mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Jalan-jalan ke Magetan.
oleh-olehnya jenang candi. Teman-temanku sekalian, dapatkan semangat, energi pagi, pagi-pagi, semangat pagi luar biasa bersama Bapak Sujito, owner BC Magetan, suami dari Bu Ani Istidiana. Baik, terima kasih kepada Pak Sujito. Saya ucapkan ini waktu dari berikan kepada saya, subhanallah nih teman-teman. Biasanya jadi MC, saya ini jadi MC, sekarang suruh ngasih sharing lah ya. Sebenarnya ilmunya Pak Sujito itu lebih keren teman-teman. Teman-teman se-Nusantara, Pak Jito itu sebenarnya lebih guru beliau. Jadi gimana gitu ketika saya disebut gurunda ya. Pak Jito guru luar biasa, motivasinya luar biasa, keren banget dengan Bu Ani. Ini LED Loyal Executive Director yang couple berpasangan, kompak banget, bisa membawa tim juga, keren, sukses di Magetan, namanya juga sudah mendunia, menusantara dan dunia, dan tentunya teman-teman semuanya, semoga mudah-mudahan bisa nyusul seperti beliau juga, jadi LED yang couple, tidak hanya istri, tapi suami, tidak hanya suami, juga istri menjadi LED bareng. Ya, karena ciri-ciri kita kan ciri-ciri manusia yang sosial ya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain. Begitulah mengapa kita butuh tim, karena kita ternyata nggak bisa sendirian sukses di HNI. Baik teman-teman, ada ungkapan menarik ya, menarik banget ini. Ya sedikit lucu juga. Hujan tidak sendirian, tapi bersama membasahi bumi. Wah, hujan itu datang juga nggak sendirian. Kalau sendirian satu titik juga dia tidak menjadi hujan yang banyak, kan harus bersama. Itu artinya kita butuh orang banyak, butuh tim teman-teman untuk bisa sukses di bisnis kita yang kita cintai ini. Nah, ada ungkapan lagi nih, quote yang keren banget nih, quote tentang tim. Tapi sebelumnya teman-teman tahu ya artinya tim itu ya. Ada yang menuliskan tim itu, tim T-E-A-M itu, T-nya itu together, E-nya everyone, A-nya itu achieve, kemudian M-nya more. Jadi together, everyone achieves more. Apa ya artinya ya? Bersama-sama semua orang mencapai lebih banyak. Wah. Jadi kalau sendirian pasti dapatnya nggak banyak. Sudah bisa dipastikan tuh dalam bisnis kita ini. Kalau bersama-sama dapatnya lebih banyak. Maka kita butuh tim. Itulah kenapa marketing plan kita itu ya diajarkan punya 6, paling bagus 10 jalur. 10 jalur itulah tim kita. Kita harus menemukan tim di dalamnya yang punya visi yang sama dengan kita, semangat yang sama dengan kita, sehingga kita bisa sukses bareng-bareng. Nah, teman-teman sekalian, a team is not a group of people who works together. A team is a group of people who trust each other. Ini pakai bahasa Inggris Pak Jito. Sebuah tim bukanlah sekelompok orang yang bekerja sama. Tim adalah sekelompok orang yang saling percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, menemukan tim untuk mitra kita sukses bareng-bareng di endemi ini, alhamdulillah di endemi, karena endemi sudah bisa dikendalikan penyakit COVID-nya ini, insya Allah kita bisa ketemu lagi, bisa offline lagi, ketemu mitra-mitra kita, mencari mitra baru, begitu. Ternyata menjadikan mereka tim itu kalau, iya betul banget, kita saling percaya. Mereka percaya dengan kita percaya dengan mereka. Membangun kepercayaan. Trust, ya ini kuncinya trust. Mau ditulis boleh deh. Trust ya. Jadi sebuah tim itu
itu ternyata bukan sekelompok orang yang bekerja sama saja, tapi juga tim itu adalah sekelompok orang yang saling percaya. Bagaimana mau bisa bekerja dengan baik kalau kita dengan tim tidak saling percaya? Maka untuk itu teman-teman sekalian, kita belajar ya mempercayai mereka gitu dengan cara gimana? Kita buat acara seperti Pak Jito yang pagi luar biasa semangat pagi ini, selalu buat acara BOS, BSC, SBP, libatkan tim untuk menjadi minimal jadi MC, mengisi tentang product knowledge, mengisi tentang ya materi BOS, materi bagaimana menjadi manajer sebulan. Kita sudah mulai mempercayakan mereka untuk mengisi itu. Sebab kalau hanya kita sendiri, teman-teman, kita sendiri yang menguasai ketika buat acara kita semua, saya yakin satu persatu tim kita juga akan meninggalkan kita. Mereka suka kok dikasih panggung. Seperti saya nih, dikasih panggung dengan Pak Jito nih. Wah, itu kita temukan mereka, kita kasih panggungnya, kita buat acaranya, mereka speak up. Diminta untuk bicara, awalnya mereka pasti kita ketemu, saya nggak bisa ngomong, saya nggak berani, saya minder. Tapi kalau dicoba di awal, lama-lama mereka yang tadinya bilang nggak bisa ngomong, malah nggak bisa diberhentiin biasanya Ibu, Bapak. Iya, kita percayakan mereka untuk bisa mengisi acara-acara yang kita buat. Untuk itu teman-teman, sering-seringlah buat acara, sering-seringlah buat BOS, walaupun pesertanya cuma 1, pesertanya cuma 4. Kelas-kelas kecilnya dibuat begitu. BOS, Business Opportunity Success Seminar buat BOS. Bagus banget kalau berbayar, teman-teman. BOS itu berbayar, harus bayar. Dan itu untuk nyicip kopi Sevel. Kalau teman-teman buat BSC, setelah itu BSC, setelah mereka gabung dengan HNI, mereka ikut BSC, tim kita lagi yang mengisi. Tim kita mengisi bagaimana menjadi manajer dalam 1 bulan. Terus menguatkan tentang produk knowledge, diperbanyak produk knowledge-nya. Kemudian cerita tentang testimoni, ini yang menguatkan bisnis kita adalah cerita tentang testimoni. Nah, tim-tim kita ini saya yakin Bapak Ibu, pertama kali saat mereka menyampaikan materi, jangan Bapak Ibu harapkan untuk 100% perfect, 100% sempurna. Pasti banyak bolong di sana, bolong di sini, banyak kurangnya. Tapi percayalah, makin sering dipercayakan mereka untuk mengisi acara-acara seperti itu, lama-lama mereka akan menjadi mahir. Jam terbang jadi banyak. Terus Kepanjangan tim tadi begini ya, together everyone achieve more. Ya, betul Pak. Teman-teman betul tuh. Together everyone achieve more. Bersama-sama semua orang mencapai lebih banyak. Nah, berkahnya keadaan hari ini, pandemi sudah lewat teman-teman. Sekarang sudah endemi, yaitu kita bisa offline, bahkan di ruang terbuka juga kita tidak perlu pakai masker ya, kata Bapak Presiden. Ya, walaupun di ruang juga kadang-kadang kita juga pakai masker. Itu alhamdulillah, memang kekuatan kita tuh kalau ketemu langsung, bawa produk langsung, bisa icip-icip produk langsung, itu bisa kena banget. Meningkatkan, saya yakin meningkatkan omset teman-teman dengan cepat, fast seperti itu ya, dengan cepat. Karena apa? Karena ternyata banyak orang juga yang tipikal belajarnya begitu, Pak Jito, teman-teman semuanya, itu kan ada yang kinestetik ya, harus melihat produknya, ada yang harus icip, baru akhirnya beli produknya. Itu kan bisa dengan offline ternyata. Kalau dengan online agak susah lah saya kira. Jadi harus dicicip. Wah, habis setelah itu biasanya beli. Saya punya mitra itu sampai hari ini yang dicari date sirup. Saya tanya kenapa kok carinya date sirup gitu. Padahal barangnya kan sekarang adanya sari kurma ya teman-teman ya. Itu karena kenal pertama nyicipnya itu waktu itu saya buat acara date sirup. Sampai sekarang itu date sirup aja ketemunya. Ternyata keren banget itu. Itu contoh kasus lah. Jadi kalau teman-teman punya mitra, masing-masing bisa cerita tentang produk knowledge, saran saya cicip gitu ya, bawa sendok yang kecil, madu misalkan siapa yang belum pernah nyicip madu pahit, ya ambil sedikit, bapak-bapak pegang sendok kecilnya, kasih sedikit-sedikit suruh nyicip. Nah, insya Allah berikutnya belanja
madunya. Madu kental misalkan, madu kental itu kan. Nah, itu pakai sendok kecil. Makin banyak yang nyicip, insya Allah peluang untuk ngomsetnya lebih besar karena mereka merasakan, oh ini enak banget ya, enak banget rasanya, tertarik, kemudian dengar testimoni yang lebih bagus, mereka akan belanja. Kembali ke tim, Bapak Ibu. Ini Pak Jito waktunya nggak panjang ya? Sampai pukul 7. Ya. Kalau panjang banget jadi bingung nih Pak Jito materinya. Baik, gitu lanjut. Banyak yang kurang. Baik, kembali ke tim Pak Jito. Nah, tim ini Bapak sekalian, saya ada ini nih. Karena kita punya tim ini ada kuat lagi nih Pak Jito. People will follow a leader with a heart faster than a leader with a title. Maksudnya, orang akan lebih cepat mengikuti pemimpin dengan hati daripada pemimpin dengan gelar atau dengan titel. Jadi, orang-orang yang menjadi mitra kita itu akan mengikuti kita, menjadi follower kita, mengikuti kita gitu ya. Mengikuti atau menduplikasi kita itu kalau kita dapat hatinya, gitu Pak Jito, teman-teman semuanya. Kalau kita nggak dapat hatinya, ya tadi bergeraknya pasti nggak akan lebih cepat. Teman-teman mau ngomset lebih cepat, cari hati mitra-mitra kita, tim-tim kita dapatkan hatinya, insya Allah dia akan bergerak lebih cepat, faster. Tapi kalau ternyata Bapak Ibu tidak dapat hatinya, itu memang susah sekali. Itulah bagaimana baginda Rasulullah Muhammad itu memperbaiki akhlak ya, akhlaknya mulia sehingga setiap apapun yang melihat akhlak Rasulullah itu kena tuh hatinya. Ya, hati itu dapat touch. My heart touch. People heart ya, menyentuh hatinya. Sehingga ada orang Yahudi juga jadi masuk Islam kan karena luar biasa akhlak beliau ketika wafat, diberikan makanan oleh Abu Bakar, dia tahu ini bukan orang yang biasa ngasih makan nih. Engkau siapa? Begitu. Aku sahabatnya. Sebelumnya siapa? Baginda Rasulullah. Kemudian dia syahadat. Itu juga karena dapatkan hatinya. Rasulullah Muhammad juga, Nabi kita SAW mengajarkan bagaimana memperlakukan para sahabatnya, bagaimana memperlakukan para timnya, kira-kira begitu. Dan timnya punya karakter yang berbeda-beda. Wah, bagaimana Abu Bakar yang bijaksana, Umar yang luar biasa tegas apa keras Pak Jito. Kemudian Utsman yang lembut pemalu dan Ali pemuda yang luar biasa banyak ilmunya. Bagaimana baginda mengelola timnya dengan mendapatkan hatinya walaupun masing-masing punya kepribadian yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, kita pun tim-tim kita itu punya kepribadian yang kita harus bisa memahami dan belajar. Ada 4 tipe nih Bapak Ibu kepribadian itu kan. Ada yang sanguinis seperti saya, sanguinis. Kemudian ada koleris, ada plekmatis, dan ada melankolis. Kalau Pak Jito ini kira-kira tipenya apa ya Pak Jito? Pak Jito kayaknya tipenya koleris. Koleris. Iya, koleris tuh kan. Bisa ditebak. Koleris. Nah, teman-teman belajar tuh. Apa sih tipe sanguinis? Ya, saya bacakan teman-teman ya. Orang sanguinis ini cenderung riang. Oh, riang nih. Optimis ya, cenderung riang. Terus kemudian ya banyak toleransinya Pak Jito. Banyak nggak enaknya biasanya begitu. Jadi kadang-kadang nggak bisa tegas tuh orang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, orang-orang sanguinis, kepribadian sanguinis, kenali mitra-mitra kita, siapa sih yang pribadi sanguinis? Sanguinis itu biasanya ciri-ciri paling gampang itu kalau tertawa lepas banget Bapak Ibu. Tertawanya itu bisa, wah, nggak ada remnya. Kemudian pengen tampil di depan, selalu riang. Orang-orang seperti ini biasanya kalau dikasih panggung, wah seneng banget, apalagi suruh nge-MC, apalagi suruh ngelucu. Nah, Bapak Ibu bisa memperlakukan itu, insya Allah dapat hatinya. Kemudian kayak Pak Jito, orang koleris. Orang koleris itu biasanya tegas ya. Orangnya logis, analitis. Wah,
sangat praktis, langsung aja. Tetapi ya tipe ini juga biasanya sih ini Pak Cito kurang ramah di awal. Kalau belum kenal tuh Bapak Ibu biasanya kalau belum kenal amat orangnya seperti ini nggak ramah, nggak bisa jarang ramah begitu. Tapi kalau sudah kenal, dapat hatinya, dikasih visinya, Bapak harus jadi LED, kejar LED, siap, gitu, pribadi begitu. Dan biasa pribadi koleris ini Pak Cito nggak mau diperintah seperti kita gaya bos. Kalau kita gaya bos, orang koleris diperintah, nggak akan gerak dia. Wong dia aja sebenarnya bosnya. Seorang orang koleris ini memang orang-orang leader nih, teman-teman. Tegas dia, analitis, analisa orangnya. Dan biasanya orang ini nggak bisa kita suruh-suruh, kita perintah-perintah. Kamu itu, tolong. Nggak bisa, Bu. Mintanya dengan halus. Mintanya dengan dikasih, kamu nanti jadi ininya ya, jadi yang isi materi. Materinya ini, senang banget dia. Dia ingin menampilkan keliderannya begitu, Bapak Ibu. Orang-orang seperti ini banyak, kita pasti akan menemui. Dan mohon maaf, orang seperti ini bahasa perintahnya tidak bisa bahasa perintah yang keras. Orang seperti kalau ada bahasa perintah yang keras, dia mundur. Gitu ya Pak Cito ya. Itu harus benar-benar dapat hatinya orang seperti ini. Tapi kalau dapat hatinya orang seperti ini, geraknya nggak berhenti-berhenti dia. Ingin membuktikan kekuatannya, keliderannya. Kemudian ada tipe plekmatis, teman-teman plekmatis. Ini orang plekmatis ini bawaannya kalau acaranya duduknya di belakang biasanya. Terus kalau nggak ditanya ya nggak ngomong. Beda dengan sangu ini seperti saya, nggak usah ditanya udah ngomong banyak. Kalau plekmatis tempat asik untuk curhat. Jadi kalau dia curhat tuh insya Allah dia nggak ember. Kalau orang sanguinis dicurhatin, ngember kemana-mana bahaya Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau orang plekmatis, punya mitra plekmatis, bagus buat curhat. Ngomongnya dengan hati ya. Ini mungkin seperti sahabat Utsman bin Affan ya. Ini orang seperti ini cocok jadi orang tua. Dia kata-katanya juga tuh bijak banget. Gitu. Jangan insya Allah jadi pasangan yang setia nih orang plekmatis seperti ini. Nah, itu Bapak Ibu temui itu orang plekmatis. Cara ngomong biasanya orangnya. Kalau nggak ditanya ya nggak jawab. Terus kadang-kadang tipikalnya apa adanya. Pohon dipahami Bapak Ibu. Orang seperti ini juga kadang kalau Bapak Ibu perintahnya keras-keras gitu, nadanya keras, biasanya ya juga besok mundur. Mundur dia. Ya. Tapi kalau kita sering main, ya sering sapa, kemudian sering ke rumahnya, kita sering cerita, dia insya Allah jadi pendengar yang baik Bapak Ibu. Nah seperti ini, dapatkan hatinya kalau Bapak Ibu itu sering-sering curhat sama dia, nanti beliau akan kita tanya balik, menurutmu gimana ya? Itu senang banget kalau dibegitukan. Menurutmu gimana ya kalau misalkan saya ini begini atau tim saya ini mau sukses. Menurutmu gimana ya? Itu kalau dia tempat konsultan yang bagus lah orang plekmatis. Ciri-ciri tadi Bu, Pak, duduk di belakang, pendiam, nggak banyak bicara, pemalu, begitu. Nah itu kita bukan mitra-mitra kita seperti itu, cara pandangannya seperti tadi. Kemudian yang melankolis nih, orang melankolis ini tidak suka dengan hal-hal yang baru. Kadang-kadang kalau yang baru tuh dia menghindari, ya biasalah orang melankolis kan. Melo-melo begitu ya. Ya mereka sangat mencintai teman-teman dan keluarganya. Ini ciri-cirinya teman-teman Bapak Ibu. Jadi kalau melankolis ini biasanya kalau acara itu alasannya, aduh anak saya, aduh istri saya, atau suami saya. Itu kadang-kadang alasan orang rumah itu dijadikan banyak alasan sehingga kalau ikut apapun banyak menghindar. Nah seperti ini memang harus sering-sering didatengin Bapak Ibu sekalian, sentuh keluarganya, sentuh orang-orang yang dia dekat dengan dia. Nah, nanti dia akan merasa, wah perhatian ternyata mentor saya ya, gitu. Saya boleh tuh Pak Cito main ke rumah saya ngasih oleh-oleh anak saya. Oh saya bukan anak plekmatis nih, bukan melankolis Pak. Kalau melankolis begitu kan senang Bapak Ibu. Ya orang seperti itu senang di ini. Kalau dapat hatinya dia mau sama Ibu sukses bareng di HNI. Ya kira-kira itu Pak Cito tempat tipe kepribadian yang
kita harus pahami ke mitra-mitra kita. Insya Allah kalau kita paham, kita bisa geraknya lebih cepat, jadi lebih faster dapat hatinya. Pertanyaannya, apakah dengan cepat kita bisa menguasai hati mitra-mitra kita? Jawabannya tidak bisa cepat juga, butuh waktu. Karena kita juga punya pribadi yang tentu berbeda, seperti saya, seorang sanguinis. Orang koleris itu kadang-kadang nggak suka dengan orang sanguinis. Sanguinis kan pengennya dominan, menguasai pembicaraan. Kebanyakan cincong bahasa gitu. Orang koleris nggak suka. Orang pragmatis kadang-kadang juga nggak suka. Nah itu kan kita menguasai diri sendiri, kemudian menyelaraskan, mengharmoniskan dengan tipe-tipe mitra kita kan butuh waktu Bapak Ibu. Tapi kalau dapat, kita menjadi LED bareng yuk. Siap komandan. Kita jadi LED bareng di HNI. Besok kita buat acara. Sehari kita lebihin dari target. Sehari ketemu minimal 2 jam. Kita lebih 2 jam. Sehari ketemu 20 orang, kita harus lebih 20 orang. Siap, komandan. Itu kalau udah dapat hatinya, Bapak Ibu, kita enak banget. Jadi kalau melihat kekurangan kita, dia nggak protes. Melihat kelebihan kita, ya insya Allah ngingetin. Tapi kalau orang nggak dapat hatinya, mitra Bapak Ibu nggak dapat hatinya, kita nggak dapat hati mitra-mitra kita nih, tim kita nih, ada orang menjelekkan kita, dia ikut nambahin jelekan. Tapi kalau dapat hatinya, ada orang menjelekkan, dia akan membela kita. Dia akan bilang, oh maklum, ya ini mungkin begini-begini, nggak seperti itu ke orangnya. Tambah keren. Tapi kalau kita punya mitra kalau ikut menjelekkan, berarti kita nggak dapat hatinya, Bapak Ibu sekalian. Kita mungkin kurang memahami tipikal-tipikal pribadinya. Begitu ya. A boss has a title. A leader has the people. Ya. Seorang bos itu punya ya jabatan, titel. Kalau leader punya orang, maka orang-orang itulah yang harus dikelola dengan baik. Karena kita bisnisnya bisnis manusia, Bapak sekalian. Kita ini mengelola banyak orang. Ini leader, Bapak Ibu leader, itu mengelola banyak orang. Kita ini bisnisnya adalah manajemen bagaimana mengelola banyak orang. Sehingga orang-orang tersebut mau seperti kita, duplikasi seperti kita, pakai produknya setiap hari, ngajak orang pakai produk, kemudian bisa membina orang-orang, duplikasi seperti kita. Ya, inilah uniknya bisnis kita. Manajemen mengelola banyak orang. Sehingga, Bapak sekalian, butuh waktu, tidak instan memang. Kita butuh waktu untuk bisa dapatkan hatinya orang-orang yang kita pimpin, mitra-mitra kita ini, sehingga mereka akan menjadi leader seperti kita. Ingat, kita ini menciptakan leader, bukan menciptakan follower. Sehingga jadikan mitra-mitra kita juga leader-leader di jaringannya sendiri. Kita angkat mereka, gitu ya. Ini beberapa teman-teman LED, saya lihat senang banget nih ketika buat acara itu foto-foto tim-timnya yang ditampilkan lebih gede. Gitu. Mungkin ingin mengangkat timnya jadi ini loh leader-leader saya, leader-leader Anda semua begitu ya. Jangan sampai kita menjadi lebih dominan. Apa ciri-cirinya Bapak Ibu kalau dominan itu biasanya di lapangan? Jadi stokis, mitra jadi stokis dilarang. Jangan, stokis saya jatuh jadi DC. Jangan, DC saya aja. Bapak Ibu harus jadi DC. Karena kita bisnis jaringan. Jadi kalau namanya DC, SC, AC, kalau ada mitra-mitra yang mau jadi, didorong Bapak Ibu, jangan dihalangi. Ya itu ciri-ciri yang belum bisa memahami bisnis kita. Jadi kalau ada orang yang mau di bawah kita mau jadi AC, walaupun kita masih stokis, nggak apa-apa. Saya dulu masih stokis, mitra itu sudah ada yang jadi BC malahan Pak Cito. Didorong, ayo, bagus gitu ya. Terus kalau ada mitra yang belanja ke BC lain, misalkan supaya cepat produknya, bagus. Nanti Bapak Ibu dapat produk lebih cepat, omset lebih cepat, lebih sehat. Jadi jangan sampai kita menghalangi mitra-mitra kita itu menjadi SDC AC karena kita posisi di atas. Apalagi masih ada waktu Pak Cito. Ini repotnya kalau jadi MC jadi pemateri 15 banyak. Mungkin kalau mau dikembangkan dengan tanya jawab boleh? Oh boleh lah Pak Cito, kita tanya jawab aja deh. Boleh. Oke, silakan bisa raise hand atau
Atau ini ya, bisa raise hand, mungkin ada 15 menit, bisa raise hand atau bisa chat aja, chat ya. Oh, sudah ada yang tanya. Coba saya lihatnya. Oh, ini Pak Mansur ya. Pak Tommy, bagaimana trik dan tipnya jenengan dalam menyentuh hati ya para mitra supaya menjadi tim yang solid, saling menyesuaikan antara kemudian koleris dengan pragmatis gitu ya. Kemudian monggo bisa pengalamannya ya. Ini bukan pragmatis tapi pragmatis sebenarnya. Oke, silakan Pak Tommy, silakan. Ya, siap. Ya, ini pertanyaannya seru nih. Gimana nih menselaraskan koleris dengan pragmatis? Wah, bagaimana tip and triknya menyentuh hati mereka? Bagus sekalian, saya tuh jujur saja, saya butuh waktu menyentuh para leader-leader saya. Naik turun pasang surut begitu, saya yakin teman-teman akan mengalami itu juga. Kadang-kadang oke dengan kita, kadang-kadang tidak sepakat dengan kita begitu. Itu manusiawi. Kadang-kadang kita pas lagi capek-capeknya atau mereka pas lagi capek-capeknya, lagi banyak masalah berhadapan dengan kita, terus kita banyak minta, banyak mau. Kadang-kadang kita nggak tahu masalahnya, mereka pengen diperhatikan masalahnya, itu kadang-kadang berbenturannya di situ, sehingga kita nggak dapat hatinya, Bapak Ibu. Nah, itu butuh waktu. Jangan, kalau saya sarankan, jangan mengharapkan sekali sentuhan selesai. Ternyata butuh berulang-ulang. Ada hati juga yang sekeras batu kan ya, jadi kayak tetesan air yang harus diulang-ulang. Itulah kenapa materi-materi dari mentor-mentor kita itu harus diulang-ulang. Itu ya sama seperti mendapatkan hati mitra kita itu kita harus mengulang-ulang. Diulang lagi, jangan bosan. Ya, kita mengulang-ulang pertemuan, kita diajarkan begini Bapak Ibu sekalian. Ini dengan Pak Firly mentor saya, kan kita diajarkannya itu mata berbinar, senyum yang sumringah, gerak tubuh yang bersahabat gitu ya. Ya kan? Betul ya? Itu kan ada teori tuh Bapak Ibu sekalian. Teori komunikasi efektif itu kan 55% itu kan bahasa tubuh. Bahasa tubuh. Kemudian 38% itu intonasi atau nada suara. Nah, suara ya. Nada suara atau intonasi. Kemudian 7%-nya itu baru kata-kata tuh, kata-kata. Itu komunikasi efektif. Jadi banyak orang hari ini ya, teman-teman kita, mitra-mitra kita itu, kenyataan di lapangan itu menafsirkan bahasa tubuh kita itu salah gitu. Misalkan kita lagi capek, kita nggak ngomong sih, tapi bahasa tubuh kita kelihatan nggak oke, nggak confident gitu, nggak ini kayaknya orang ini banyak masalah. Ketemu sama mitra, belum ngomong mitra nafsirnya apa? Kayaknya orang ini, mentor saya ini nggak suka sama saya. Kebetulan si mitra misalkan di rumah banyak masalah. Atau banyak ada ini, memang dasar memang mentor saya itu nggak pernah suka dengan saya. Itu sering terjadi di situ Pak Jito, teman-teman semuanya. Bahasa tubuh itu ternyata banyak ditafsirkan yang salah gitu. Karena bahasa tubuh juga kadang-kadang kan pas lagi capek bahasa tubuhnya juga kelihatan. Maka mata berbinar, senyum yang sumringah, gerak tubuh yang bersahabat itu kita latih untuk terus kita upayakan gitu ya. Saya ngerti kok teman-teman melankolis, teman-teman plekmatis itu kadang-kadang juga susah melatih ini ketika ketemu orang baru pertama kali, Pak. Kali koleris juga sama, atau koleris juga kadang-kadang kalau terlalu oper banget, dia nggak suka dengan orang yang terlalu ramah biasanya, Pak. Gitu ya. Tapi kalau orang ramah pada prinsipnya akan diterima di semua tipe, Pak. Orang ramah, ya ramah gitu ya, bahasanya juga santun, intonasi, apalagi orang koleris, intonasi kita lebih tinggi itu kadang-kadang dia merasa nggak mau gitu ya. Tapi ada juga kadang-kadang yang pengen yang setara gitu bahasanya, itu juga kalau kita ngikutin dia gaya bahasa seperti dia mau. Tapi kadang-kadang juga ada orang koleris, banyak orang koleris itu kalau ketemu orang yang bahasanya di bawah, orang-orang plekmatis nih Pak biasanya. Kalau mentornya plekmatis, bahasanya Pak, apa kabarnya Pak? Ketemu orang koleris, saya baik-baik saja. Itu kadang-kadang nggak nyambung di situ memang. Menjelaskannya nggak nyambung. Gimana tuh dapat hatinya itu? Tadi ternyata bisa dikomunikasikan efektif 55% dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh kita ini
bahasa tubuh yang tadi mata berbinar, senyum yang sumringah, gerak tubuh yang bersahabat. Artinya tuh saya ingin menjadi sahabatmu loh, saya ingin menjadi temanmu, saya ingin tidak hanya sekedar mentor, tapi saya ingin menjadi temanmu yang benar-benar real, ya friends, teman gitu, teman yang sama-sama akan sukses bareng membantumu. Itu tunjukkan dengan gaya bahasa tubuh teman-teman Bapak Ibu. Ya, main itu gimana dapatnya? Ya itu nggak bisa dengan online. Itu memang harus datang tip and trick dari saya, ketemu Pak, ketemu intens, ketemu offline. Pak mitra saya jauh, ya pakai video call lah mungkin begitu. Pakai video call buat Zoom. Tapi tunjukkan bagaimana sumringahnya bersahabat teman-teman dengan mitra teman-teman itu. Ingin menolong, ingin membantu begitu ya. Diusahakan, diupayakan, dilatih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, teman-teman yang ini yang sanguinis kadang tidak masalah dengan ini. Teman-teman sanguinis gampang karena memang orangnya ceria ya. Kadang-kadang dipuji dikit ya udah melambung-melambung begitu kan ya. Dipuji dikit udah wah gitu ya. Dikasih pujian dia sudah wow. Tapi kalau orang-orang koleris biasanya dikasih penghargaan, Pak. Orang-orang seperti ini biasanya suka dihargai. Dikasih penghargaan dia akan ini, Pak, akan tambah semangat. Jadi kalau kita datang sering-sering memberi kata-kata kalimat yang menghargai. Bahasa kita juga, bahasa tubuh kita, bahasa tubuh yang menghargai dia. Orang seperti ini kan kadang-kadang memang, mohon maaf ya Pak Cito, cari penghargaan gitu ya. Gitu ya. Memang seneng banget dapat penghargaan gitu ya. Kan ngelihat tadi tuh Pak Cito di belakang background-nya itu banyak sekali penghargaan. Seneng banget orang-orang koler seperti ini. Ada penghargaan, ada pengakuan. Nah itu Pak tipnya. Diakui keberadaannya, dihargai. Apalagi kalau ada acara nih, kita menyebut nama dia di mitra-mitranya, itu dia lebih semangat, lebih oke, lebih dapat hatinya. Itu koleris. Plekmatis, orang plekmatis, nyentuh hatinya dengan mintai masukan. Menurutmu gimana kalau gini? Bagus enggak ya? Dia nanti akan dengan kebijaksanaannya, dengan suara beratnya, lemah lembutnya itu akan memberikan masukan dan dia juga akan merasa dihargai di situ teman-teman. Sehingga ya siap juga dia walaupun plekmatis ya, alon-alon asal kelakon. Mana Pak, saya ingat Pak Dwi Medi itu. Orang plekmatis, alon-alon asal kelakon, jangan berhenti nanti pasti tekan. Itu keren banget. Tuh orang plekmatis tuh prinsipnya pelan-pelan asal sampai pasti sampai. Asal dijalin pelan-pelan. Masalahnya orang-orang pragmatis kalau udah diem, bangkitinya susah. Dikasih bensinnya Pak Cito, dikasih api, kebakarnya lama. Enggak, kalau orang sangu ini kayak saya dikasih api langsung wah gitu. Terus cepat mati ya juga biasanya. Kalau pragmatis dikasih api ya lama, tapi kalau udah kebakar ya terus jalan sampai dapet, sampai finish. Kira-kira begitu Pak Cito. Oke ya, jadi Masya Allah luar biasa. Ini satu lagi kayaknya semakin lama kok semakin karena yang dibahas tem ya. Dan dibahas tem, kemudian kita juga bisnis ini otomatis kan dengan manusia ya. Jadi otomatis tem kan gitu ya. Kena banget gitu ya. Banyak yang saya juga ditapuki kanan kiri ini. Jadi tadi ada yang tanya gimana untuk memunculkan ya apa ini PD gitu ya. Kadang-kadang mau ini nggak pedean gitu ya, minderan. Nah ini gimana ini untuk bisa diubah gitu ya? Apa itu melankolis gitu tiba-tiba minum terus on jadi koloris gitu. Gimana? Silakan monggo. Ya Cito. Teman-teman hampir semua saya nemuin ya, mau mitra saya atau mitra orang lain, itu memulai pertama itu pasti kelihatan nggak percaya dirinya. Makanya nih Pak Cito, teman-teman silakan buat TFT yang banyak-banyak ya, training for trainer boss atau training for trainer BSC ya. Jadi ada micro teaching di situ. Buka kelas kecil, latihan untuk mengatasi yang tadi nggak pede ngomong. Itu kelihatan banget yang nggak pede, itu kelihatan yang keringetan. Saya mengatasinya itu awalnya itu menyampaikan kepada mitra lain, nggak apa-apa kok Bu, saya dulu seperti itu.
Dia jadi, oh sama ya. Cari kesamaan biasanya Pak Cito. Sama ya. Ternyata Bapak ini dulu sama saya dulu keringetan. Keringetnya segede-gede jagung. Ngomong belepotan. Sama. Biasa kan kalau Pak mentor kita mengajarkan cari kesamaan. Kalau sama. Dapat tuh kita hati pertama Pak, Bu. Sama. Kita bilang, nah saya dulu triknya itu saya bawa buku catatan. Kan saya nggak hafal materi. Saya baca Bapak Ibu, modulnya saya baca. Saya nggak malu-malu. Jadi kan ngomongnya juga ada arahannya nih dari buku. Tapi karena sering diulang-ulang, akhirnya nggak pakai buku lagi. Gitu Bapak Ibu sekalian. Itulah kenapa teman-teman kan kalau ada media pakai slide, itu kan pakai slide itu kan membantu supaya nggak kemana-mana pikirannya gitu. Tapi kalau nggak ada slide, ya dibaca, bisa dibaca. Bapak Ibu buku catatan, baca apa yang mau disampaikan. Memang ketakutan di pikiran kita, ini orang tidak akan nerima nih, masa baca sih. Itu hanya ketakutan di pikiran kita aja kok Bapak Ibu. Orang juga maklum, orang juga paham. Walaupun juga mereka ngelihat kita keringetan, nggak apa-apa. Namanya jam terbang. Ibarat orang berenang, nggak bisa langsung jalan. Orang main tinju, kena tinju sakit, mau balas nggak bisa begitu. Tapi karena sering diulang-ulang, ingat kata ini repetition, diulang-ulang, dia akan jadi mahir. Seperti pilot. Pilot itu makin banyak jam terbangnya, dia makin dicari. Kenapa? Karena kemahiran. Bapak Ibu jangan pernah berpikiran ya, mindset-nya harus mindset bertumbuh kita, bukan mindset yang tidak bertumbuh. Diulang-ulang itu adalah ciri khas kemahiran kita menjalankan bisnis ini. Jadi untuk memulainya tentu Bapak Ibu tidak percaya diri. Maka lawan ketidakpercayadirian itu dengan dicoba diulang. Jangan mematikan diri, nggak mau mencoba. Cobalah bismillah. Wong Pak Cito, Pak Tommy aja begitu dulu keringetan. Kalau andai kata dulu ada videonya, mungkin saya akan ketawa lihat video saya pertama kali saya presentasi. Karena pasti melihat basah, orang nggak panas, gitu kan, pakai AC atau pakai kipas, masih basah, keringetan. Karena saking groginya, nggak percaya dirinya gitu. Tangan gemetar. Ternyata itu hanya 1-2 kali kok Bapak Ibu. Keempat, 5, 6, malam sudah biasa. Bapak Ibu itu ketakutan besar itu hanya menghadapi pertama, kedua, ketiga. Setelah itu keempat, kelima, setelah sudah biasa. Coba deh kalau nggak percaya. Makanya buat banyak TFT. Yuk kita buat TFT ini, kita latihan ngomong buat bos, gitu HS-nya. Kadang dibuat begitu Bapak Ibu. Latihan ngomong BSC. Latihan jadi MC. Itu mulai dicoba teman-teman. Nanti kelihatan tuh mana yang melankolis, mana yang ini kan kelihatan gitu. Nah nggak apa-apa, kita support, kita sampaikan. Saya juga sama kok kayak gitu dulu, sama nggak berani, ya keringetan. Sekarang pinter gini ya karena sering ngomong. Maka sering-seringnya dikasih jam terbang, mereka ngomong dibuat TFT itu. Ya kalau teman-teman melankolis ya paham lah, sentuh hatinya gampang brebes gitu ya. Kasih terus on jadi koloris. ya kalau melankolis dia lebih senang kalau ngomong di depan teman-teman Pak Dito, teman-temannya sendiri. Kalau ngomong di orang baru dia banyak nggak pedenya biasanya orang melankolis. Tapi kalau di teman-temannya sendiri dia, nah itu kita latihnya ya tadi karena kita sudah buat TFT kan Pak Dito sudah pada kenal, suruh ngomong insya Allah dia bisa. Gitu Pak Dito. Oke, satu lagi ini ternyata di awal ya, ternyata awal banget dia tanya. Bisa nggak ya orang yang plekmatis ini pendiam gitu, jadi leader, maksudnya gitu ya, padahal dia pendiam, tapi dia itu punya banyak mitra loh ya kan gitu. Tapi bisa nggak ya dia itu bisa memimpin, membawa timnya itu untuk bisa sukses. Artinya dia bisa jadi leader yang sukses gitu ya. Nah ini pertanyaan dari Bu Wati yang malah dari awal tadi. Baik. Oke, monggo. Ya. Kalau saya melihat plekmatis sih Pak Dwi Medi, Pak Jito. Terus kalau di Lampung itu ada Pak Sutikno. Itu sama tuh orang-orang plekmatis. Saya melihat mereka orang plekmatis. Kenapa? Dia nggak banyak omong. Kalau di forum juga, kalau nggak ditanya ya nggak akan ngomong, juga diam. Tapi sekali ngomong lihatlah. Dahsyat banget orang plekmatis. Karena orang-orang plekmatis kan biasanya orang-orang ini Pak. Apa namanya kalau di sekolah itu BK, orang-orang cocok untuk
memberi masukan dengan kebijaksanaannya gitu ya. Dan orang-orang seperti ini orang-orang yang hangat. Orang suka curhat sama dia. Kenapa? Dia nggak akan menceritakan kisah kita kepada orang. Dia akan jaga rahasia orang-orang seperti ini. Dan orang seperti ini kalau dimintain masukan gitu, dia mendalam biasanya masukannya. Dengan bahasa yang tidak seperti kita, tidak seperti yang meledak-ledak. Dengan bahasa yang datar. Gitu ya. Tapi buktinya tuh Pak Sutikno dapat mitra, dapat LED di Indonesia bagian timur. Di Ternate. Pak Dwi Medi leadernya malah banyak banget tuh Bapak Ibu sekalian. Jadi dia biasanya orang pragmatis banyak mendengar. Udah namanya orang mendengar, itu kan orang suka ngomong didengerin. Coba deh kalau kita ngomong gak ada yang dengerin. Terus dengernya itu tidak hanya telinga, mata ikut dengerin. Apa artinya? Ketika ngomong matanya juga ngeliatin. Kan kadang kita kalau ngomong matanya kemana, HP, telinganya itu nggak akan fokus kan. Orang pragmatis itu kalau dengerin itu ya matanya, ya telinganya itu dengerin kita. Jadi kita juga seneng ngomong sama orang pragmatis itu. Memperhatikannya serius loh Pak. Gitu. Kalau orang kalau kayak saya gitu, kalau udah nggak oke ya bisa jadi diajak ngomong kayak matanya di HP, telinganya sih. Jadi kan nggak fokus tuh. Orang itu nggak nyenengin pasti. Orang pragmatis nyenengin. Ketika kita ngomong dia mau dengerin 1000%. Dan orang seperti itu nyenengin. Artinya apa? Kalau dia nyenengin, nanti ngasih masukan yang bagus, mitra-mitra bisa jadi leader. Manfaatin kelebihan pragmatisnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu itu asal mau dengerin aja, main ke tempat teman-temannya itu jadi pendengar yang baik, perhatian, terus sambil gitu ya. Itu yang ngomong tuh merasa kamu perhatian banget. Nanti kalau udah perhatian baru Bapak Ibu, saya ngasih masukan boleh nggak? Tuh, orang kalau dikasih masukan di mana-mana insya Allah mau ya Pak Cito ya. Tapi jangan dipotong, dengerin dulu sampai habis tuh mitra Bapak Ibu cerita. Kalau bahannya sudah habis, ya. Jadi kalau koleris kayak Pak Cito, bahannya banyak banget. Kalau sangu ini biasanya bahannya nggak banyak, karena suka berubah-ubah. Ini Pak fokus, ini belum selesai fokus yang lain. Jadi banyak pas ini habis, jeda bisa di situ. Kalau koleris kan bisa, dari A sampai Z itu nggak bisa dipotong. Jadi pragmatis tuh kan orang nggak suka motong, dengerin sampai habis. Bapak Ibu belajar cari clue-nya terus kasih masukan. Jadi leader, saya melihat contohnya Pak Dwi Medi dan kalau di Lampung Pak Sutikno, orang pragmatis. Itu Pak Cito. Oke ya, luar biasa, Masya Allah, kita hari ini tercerahkan. Inilah manfaatnya kita belajar ya, dan tidak jauh-jauh kita ini ya hadirkan Pak Tomida, MC nasional kita kan gitu ya. Masya Allah gitu ya. Makanya kena banget ini bagaimana yang demam panggung, yang kemudian belum pede membangun tim gitu ya, yang belum mengenali para mitra-mitranya ya gitu ya. Ini bisa coba yang koloris, nanti mitranya yang koloris bisa disuruh minum Harumi ya toh. Yang mitra-mitranya yang melankolis gitu ya, bisa diminta minum terus on ya. Nanti bolak-balik gitu ya. Nah gitu ya. Nah, gimana dengan yang pragmatis ya? Ya nanti minumnya dia kan sedang ya, yang sedang-sedang aja. Madu lah. Oke teman-teman semuanya, Masya Allah, terima kasih kepada Guru Unda, Pak Tomida. Saya menganggap setiap tempat adalah universitas, setiap orang adalah guru, maka membuka ya. Saya memang orangnya ini koloris, tapi tidak koloris banget. Sudah banyak berubah itu, sudah menjadi kolorisnya, persentasenya itu ya mungkin sudah 60%. Selebihnya sudah campur-campur gitu ya. Oke teman-teman, Masya Allah. Dan ini terakhir ya, karena acaranya apa? Acaranya ini ya, acaranya online gitu ya. Acaranya virtual, kita berikan penghargaan apa itu, sertifikat juga virtual ya. Oke, sebentar kita. Oke ya, mohon diterima ini sertifikat virtual, nanti bisa kita kirimkan kepada Pak Tomida, guru kita yang telah sharing, sudi untuk berbagi di kita pagi hari ini.
Insya Allah ini adalah amal jariah buat beliau ya. Semoga jadi amal jariah buat beliau. Kemudian jadi ilmu untuk kita semuanya, jadi inspirasi untuk kita semuanya. Dan insya Allah ketika Bapak dan Ibu yang hadir ini sukses gitu ya. Kemudian menerapkan satu ilmu yang dari beliau, insya Allah jariahnya juga terus mengalir. Berkah buat kita dan berkah buat beliau insya Allah. Kemudian yang berikutnya tadi, bentar. Ada ini ya. Oh iya. Tadi sebenarnya ada ini, coba saya share lagi satu lagi ya. Saya ulang lagi. Oh, nggak bisa penuh, nggak apa-apa ya. Jadi, oke ya, saya ini monggo nanti bisa untuk di bulan Juli ini kita akan terus bertemu di setiap malam Kamis ya, malam Jumat, sama kemudian ada di Jumat pagi itu satu kali karena memang besok yang tanggal 10 kita kan Idul Adha ya, jadi kita majukan di hari Jumat. Kemudian ada SEP itu setiap Ahad pagi, sama kemudian ada home sharing malam. Itu teman-teman bisa memanfaatkan, semua pun bisa ya. Di sini saya lihat ada King Pak Tony gitu ya. Sungkem kepada para LED yang banyak sekali. Saya lihat tadi ada beberapa LED ya, Bu. Ada banyak tadi beberapa LED yang hadir hari ini. Maka bisa dimanfaatkan, kita bisa sharing-sharing bersama. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Terima kasih kita sampaikan kepada Gurunda Ustadz Tomida, leader kita, coach kita. Semoga jadi jariah buat beliau. Kita doakan ya beliau semakin sehat gitu ya. Doakan beliau juga segera timnya bisa juga semakin sukses kan gitu ya, terbang tinggi. Dan kita doakan juga beliau apa yang menjadi cita-citanya kemudian Allah bisa kabulkan. Amin Allahumma. Amin. Dan kita semuanya ya, nanti arahnya ke kita semuanya. Semoga doa itu untuk kita semuanya. Oke teman-teman, karena sudah pukul 7:05 di sini, lebih 6, kita insya Allah cukupin untuk pertemuan pada pagi hari ini. Teman-teman mungkin kalau merasa kurang gitu ya, tentang materi keilmuan tentang memahami manusia ini, ya kita nanti cobalah, nanti kita lobby ke beliau lagi. Ada part 2 nanti, tapi bulan depan atau bulan depannya lagi kan gitu ya. Sehingga nyambung gitu ya. Tadi pragmatisnya setelah dikasih terus on ternyata tidak berubah. Mungkin gitu ya, perlu dikonsultasikan setelah itu. Terima kasih semuanya, terima kasih. Mari kita, dan mohon maaf ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semuanya mari kita tutup untuk acara ini karena teman-teman juga sudah persiapan untuk acara offline. Banyak yang hari ini mau HS, banyak yang hari ini mau PCA, banyak yang hari ini mau, kemudian ada acara-acara hari ini yang lebih besar, sehingga mungkin ini sebagai salah satu sarapannya gitu, sarapannya sebelum nanti ke acara-acara yang besar yang bahan-bahan untuk bisa PCA, untuk HS dan lain sebagainya. Terima kasih atas hadirnya dan mohon maaf. Mari kita tutup sama-sama dengan sama-sama kita membaca doa kafaratul Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.